Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1636 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai ayat 19. Di bawah perikop Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham sedang menikmati waktu-waktunya bersama dengan Ishak, anak yang dia kasihi. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Abraham di ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji Abraham. Apakah dia lebih mengasihi anaknya Ishak atau mengasihi Tuhan di atas segalanya? Cara Tuhan menguji Abraham, saya katakan di sini sadis, saudara. Kita tahu bahwa yang biasanya dipersembahkan atau yang biasanya yang dikorbankan adalah binatang. Tapi kali ini Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dengar baik, Tuhan tidak meminta anak. Kalau Tuhan meminta anak kepada Abraham, pasti Abraham akan mempersembahkan Ismail. Atau anak-anak hamba-hamba yang lahir di rumah Abraham, betul? Tapi permintaan Tuhan jelas, bahwa yang Tuhan minta adalah anak yang Abraham paling kasihi, yakni Ishak. Pertanyaannya, apakah Abraham protes kepada Tuhan? Abraham punya banyak alasan untuk protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Abraham di masa tuanya. Abraham punya banyak alasan untuk protes, mengeluh kepada Tuhan. Tapi Abraham tidak melakukannya. Abraham taat pada firman Tuhan. Amin. Seharusnya kita juga memiliki prinsip yang sama seperti dengan Abraham. Tidak boleh protes, tidak boleh mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Di saat Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan firman, kita tidak boleh protes. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, bahkan hidup kita, harta benda kita, itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola, bukan pemilik, saudara. Banyak di antara kita merasa memiliki. Kita merasa rumah itu milik kita, mobil itu milik kita, usaha itu milik kita, suami, istri, anak, dan lain sebagainya itu milik kita. Ketika semuanya Tuhan ambil, kita nangis, kita marah, kita kecewa, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kita bisa kecewa, marah, protes kepada Tuhan? Karena kita merasa diri kita adalah pemilik dari harta benda itu. Dengar baik. Semua yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Kalaupun sewaktu-waktu Tuhan ambil dari kita, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh sakit hati. Karena itu bukan milik kita, itu hanya titipan dari Tuhan untuk kita kelola. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak merasa memiliki Ishak. Abraham tahu bahwa Ishak adalah milik Tuhan. Amin. Jadi sewaktu-waktu Tuhan minta kepada Abraham untuk dijadikan korban bakaran, Abraham tidak protes kepada Tuhan. Karena Abraham tahu diri. Ishak itu bukan milik Abraham tapi milik Tuhan. Amin. Saya melihat Abraham sangat taat pada apa kata Tuhan. Abraham sangat taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya tidak heran, Abraham sangat diberkati Tuhan karena ketaatannya pada firman Tuhan itu. Saya percaya saudara, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan senang. Dan kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta pasti Tuhan akan berikan. Kalau Tuhan sudah senang, pasti Tuhan berkati. Amin. Dengar baik, banyak orang mau diberkati seperti Abraham, tapi sayang tidak mau taat seperti Abraham, taat pada firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati seperti Abraham, saudara harus belajar taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama kita belajar dari Abraham, taat. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat ini adalah perkataan iman dari Abraham. Amin.
Abraham tahu konsep persembahan korban. Korban itu haruslah dibunuh. Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Artinya, tadi mereka berangkat berdua ke atas gunung itu, seharusnya kembali tinggal Abraham sendiri, betul? Tapi perhatikan kalimat yang disampaikan Abraham kepada bujangnya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu apa? Sesudah itu kami. Abraham berkata apa? Kami di sana. Artinya, Abraham pergi dengan Ishak, dia juga akan turun bersama dengan anaknya. Amin. Haleluya. Saya menangkap bahwa Abraham memiliki iman yang luar biasa. Haleluya. Dia percaya bahwa Tuhan yang berfirman kepadanya adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja hanya dengan berfirman. Amin. Abraham percaya kalaupun nanti Ishak jadi abu, Tuhan sanggup menghidupkan Ishak kembali. Itulah iman Abraham. Makanya Abraham berkata, kami akan kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari Abraham. Abraham memiliki iman yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Abraham saudara dapat lihat di ayat 7, ayat 8, ayat 13, dan ayat 14. Dengan iman Abraham berkata, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Tuhan anakku. Haleluya. Ini adalah perkataan iman saudara. Mereka hanya berdua, tidak membawa kambing atau domba untuk dipersembahkan. Tapi Abraham punya iman. Tuhan akan menyediakannya buat mereka. Jehovah Jireh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara sudah hidup beriman, percaya kepada Yesus Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dengar baik. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan jamin hidupmu. Tuhan Jehovah Jireh itu, Dia akan menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara. Amin. Haleluya. Ayat 9 sampai ayat 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Haleluya. Saya merasa inilah saat yang sangat menegangkan buat Abraham. Karena di saat Abraham mendirikan mezbah, diikatnya Ishak. Ishak tidak memberontak, tidak melawan, tidak protes, tidak marah. Ishak hanya memilih untuk berdiam diri, pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh bapaknya Abraham. Persis seperti Tuhan Yesus. Tidak memberontak, tidak marah, tidak mengeluh ketika dia disalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak berserah diri, menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bakaran yang dalam konteks perjanjian lama, korban bakaran itu adalah bau wewangian yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketenangan Ishak ketika hendak dijadikan korban membuat Abraham tersiksa batinnya, betul? Beda ceritanya kalau Ishak itu melawan, dia memberontak. Beda ceritanya, bisa saja Abraham langsung pukul kepalanya, pingsan, memudahkan Abraham untuk melakukan prosesi ritual itu. Tapi Abraham melihat Ishak tenang dan berserah diri, siap menjadi korban itu menyiksa batin Abraham. Abraham kemudian mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya untuk menyembelih. Menyembelih di sini artinya menggorok, saudara. Abraham sudah sangat siap menggorok anaknya. Saya percaya malaikat Tuhan menahan pisau Abraham itu. Mungkin tinggal 1 senti dari leher Ishak. Di sanalah Tuhan mengakui bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Abraham tidak takut kehilangan anaknya. Abraham lebih takut kalau dia kehilangan perkenanan Tuhan daripada takut kehilangan anak yang paling dia kasihi.
Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius 10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kehilangan. Karena kalau saudara takut kehilangan, maka itu akan terjadi. Saudara akan kehilangan segalanya. Banyak orang takut kehilangan pendapatan, bonus, karir, dan lain sebagainya sehingga mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak beribadah, tidak melayani, tidak mengikut Tuhan. Mereka sesungguhnya sudah kehilangan nyawanya. Saudara, yang ketiga kita belajar dari Abraham. Abraham hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Abraham hidup takut akan Tuhan. Ayat 15 sampai ayat 18. Ini bicara berkat buat Abraham. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini bicara janji berkat Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Haleluya. Saudara dan saya adalah keturunan rohani dari Abraham. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah keturunan, dalam tanda kutip, keturunan Abraham. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah keturunan Abraham yang berhak atas janji-janji berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari Abraham. Sebelum dia mendapatkan berkat itu, ada proses yang harus dia lewati. Abraham diuji ketaatannya. Imannya diuji. Apakah Abraham takut Tuhan atau takut kehilangan anaknya? Abraham memilih takut akan Tuhan. Sehingga berkat ini menjadi bagian buat Abraham dan keturunannya. Ketika saudara memilih taat pada firman Tuhan, beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, dan memilih hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara yang diberkati, keturunanmu, anak cucumu diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti Abraham, taat kepada firman Tuhan, beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kami. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar yang setia. Biarlah mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan mereka, baik itu keadaan kesehatan mereka, keadaan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan keadaan dalam usaha perekonomian mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan melawat mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan dengan firman ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.